warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ines Bonera Channel. Ceng ceng ceng. Kali ini aku akan membahas 10 benda wajib yang kamu harus bawa saat mengajak orang tua yang stroke. 10 benda wajib yang harus dibawa saat kamu ajak orang tua yang stroke berpergian. Panjang ya judulnya, tapi nggak apa-apa. Kita mulai ya. Ting ting ting. Yang pertama yang harus kita bawa adalah pispot. Kenapa pispot? Karena tidak semua penginapan, hotel atau rumah yang kita tumpangi saat berpergian jauh itu punya toilet duduk. Dan nggak semua toilet duduk, maksudnya nggak semua kamar mandi itu ramah disabilitas. Mungkin tempatnya sempit ataupun lantainya licin. Jadi kalau malam misalnya kebelet pipis, jadi pakainya pispot ya. Pispotnya dibungkus pakai plastik, habis itu taruh di koper ataupun di tas. Tapi tasnya itu yang masuk kabin ya, kabin pesawat, ataupun tas yang selalu kamu bawa kemana-mana. Karena jangan sampai ketinggalan pispotnya, karena itu adalah penting. Yang kedua, perlak. Kamu tahu perlak yang biasa dipakai anak bayi? Nah, ibu aku juga pakai perlak. Supaya apa? Supaya kasurnya tetap kering. Kadang kan suka ngompol, kadang ketiduran, nggak bisa bangunin kita buat minta ke kamar mandi, ya kan? Jadi harus pakai perlak. Ukurannya udah aku hitung tuh. Panjangnya 100 cm, lebarnya 70 cm. Jadi nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, yang pas di ukuran orang tua kita. Itu baru dua ya. Yang ketiga, popok atau pampers dewasa. Itu penting tuh dibawa kemana-mana, karena kalau perjalanan jauh kan kadang suka nahan pipis ya, sedangkan toilet disabilitas tuh nggak semuanya ada kan di perjalanan misal, jadi pakai pampers. Yang keempat, tisu basah. Tisu basah. Dan yang kelima, tisu kering. Dua itu tuh harus selalu ada, jangan sampai ketinggalan. Gunanya apa? Gunanya untuk membersihkan habis pup atau habis pipis. Itu wajib tuh. Pispot, perlak, pampers, tisu basah, tisu kering. Yang keenam yaitu jaket. Kenapa jaket? Karena tempat yang kita datangin kan suhunya atau cuacanya kita nggak tahu ya. Kalau dingin gimana? Nanti orang tua kita bisa kedinginan. Jadi jaket itu wajib dibawa dan wajib dipakai. Supaya apa? Supaya membuat nyaman orang tua kita, baik lansia ataupun orang tua kita yang terkena stroke. Jaket ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, bawa obat rutin. Jangan sampai ketinggalan obat-obatan yang biasa orang tua kita minum. Supaya apa? Supaya kondisinya itu tetap stabil dan tidak drop. Jadi wajib dibawa tuh obat-obatan. Jangan lupa diminum tepat waktu, makan tepat waktu, minum yang cukup, dan minum obat sesuai dosis dari dokter. Pispot, perlak, pampers, tisu basah, tisu kering, jaket, obat-obatan rutin. Yang kedelapan yaitu gelas. Kenapa? Karena gelas itu buat minum orang tua kita. Kan
kan kadang nggak dapet gelas dari penginapan. Kalau nginep di rumah orang sih ada gelas ya, tapi kalau di tempat yang kayak penginapan atau hotel yang gelasnya cuma kecil tuh harus ada cadangannya tuh, gelas bawa dari rumah sama sendok. Yang kesembilan ada hubungannya sama gelas, yaitu susu. Susu karena ibu aku itu wajib setiap malam minum susu, karena nggak biasa gitu kalau padahal nih udah makan nih jam 7 malam makan nasi walaupun porsinya sedikit, jam 8 jam 9 minta susu supaya hangat perutnya gitu. Jadi susu itu berhubungan sama gelas yang tadi ya. Terus yang ke-10 adalah shawl. Kenapa? Ya karena jaket itu cuma buat nutupin, kadang kan jaketnya tipis ya, nggak tebal. Kalau tebal nanti gerah, malah jadi lembab. Jadi pakai shawl. Shawlnya juga nggak shawl yang berbulu kayak orang-orang, nggak, kayak selendang biasa, cuma agak tebal sedikit tebal. Kita rekap lagi dari awal. Pispot, perlak, popok dewasa, tisu basah, tisu kering. Terus yang ke-6 tadi apa? Jaket. Yang ke-7 obat-obatan. Yang ke-8 gelas susu, gelas beling, ya kan? Itu harus dibungkus supaya nggak pecah ya, dibungkus dengan koran ataupun handuk dan disimpan di tempat yang aman. Yang ke-9 susu, kalau memang orang tua kita terbiasa minum susu itu harus dibawa ya kan, supaya nggak nahan lapar nanti. Yang ke-10 apa tadi? Shawl buat dililiti leher untuk menghindari cuaca dingin. Ya misalnya kalau datang ke daerah pegunungan ataupun daerah perbukitan yang dinginnya minta ampun, itu harus pakai shawl sama jaket. Oke, udah 10 teman-teman. Dan di video kali ini aku juga bukan cerita sih, tapi mengapresiasi tempat-tempat yang menyediakan toilet disabilitas. Contohnya rumah sakit UI ya, karena biasanya ke sana. Kalau rumah sakit yang lain belum pernah ya. Jadi 3 tahun kebelakangan ini aku lihat tempat-tempat umum tuh udah ada fasilitas yang namanya toilet disabilitas, toilet untuk pengguna kursi roda ataupun orang dengan disabilitas lainnya. Yang aku lihat tuh di stasiun Wus, stasiun Halim, stasiun Bandung, itu udah ada toilet disabilitas. Terus aku juga lihat di Bandara Soekarno-Hatta, terus juga Bandara Internasional Minangkabau. Mungkin di setiap bandara udah ada toilet disabilitas ya, cuma aku kurang tahu. Nah di tempat wisata tuh juga kadang ada kadang enggak ya toilet disabilitas. Kayak waktu ke Bandung, ke Dusun Bambu, itu belum ada toilet disabilitas. Mohonlah para pemilik tempat wisata kalau bisa disediain tuh jalur kursi roda sama toilet khusus disabilitas, karena agak repot ya. Dan perlu tahu, nggak cuma orang sehat yang mau wisata, kadang orang yang sakit pun juga perlu wisata. Walaupun nggak tiap musim liburan ada ya. Pokoknya kalau bisa setiap tempat wisata ataupun
tempat fasilitas umum menyediakan toilet disabilitas. Makasih buat yang udah nyediain. Oh iya, satu lagi hal penting yang wajib dibawa untuk orang tua yang stroke, yaitu kursi roda. Karena kursi roda itu penting membantu mobilisasi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau bisa kursi rodanya tuh bisa dilipat biar bisa dibawa kemana-mana. Karena pernah tuh pertama kali ibu aku setelah kena stroke kan, setahun kemudian diajak ke Cimory. Di situ ada kursi roda, tapi cuma satu. Dan kebetulan ada 2 orang pengguna kursi roda. Yang pertama ibu aku, yang kedua ibunya orang lain. Dan kalian tahu kan rasanya tuh nggak enak rebutan kursi roda. Jadi salah satu ada yang mengalah, nggak pakai kursi roda dan nggak bisa keliling tempat wisata itu. Jadi kudu wajib bawa kursi roda kemana-mana. Oke. Sekian video Ines kali ini, semoga bermanfaat ataupun menambah wawasan para penonton. Aku pamit undur diri. Thank you for watching. Terima kasih udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum.